Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Layer Studio. Hari ini kita akan bahas tentang kegiatan ekspor dan impor khususnya di Indonesia. Oke, langsung saja kita menuju slide-nya. Ini pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Di sini yang masuk dengan daerah pabean ada suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, udara, yang juga cukup seluruh daerah tentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Lalu apa itu impor? Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Contoh sederhana dari ekspor impor ini adalah ketika seorang pengrajin memerlukan barang bakunya untuk memproses seperti perajin bangku dari rotan. Mereka memerlukan rotan dari para pencari rotan di daerah hutan. Lalu mereka kumpulkan, lalu mereka jual. Nah, itu adalah contoh dari impor barang. Sedangkan kalau ekspor adalah si perajinnya itu sudah membuat bangku rotan, lalu mereka menjualnya kepada masyarakat lebih luas. Nah, itu adalah suatu ekspor. Oke, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Di sini manfaat ekspor menambah pemasukan negara. Semakin tingginya nilai ekspor suatu negara, semakin besar pendapatan berupa uang asing. Jika pendapatan bertambah, akan semakin baik pula tingkat perekonomiannya negara itu. Membuka lapangan kerja. Dengan makin meluasnya pasar-pasar barang hasil industri, maka akan banyak permintaan yang menuntut perubahan produksi. Penambahan produksi berarti memperluas lapangan pekerjaan. Ketiga, menyerap tenaga kerja. Semakin banyaknya lapangan kerja, akan semakin banyaknya tenaga kerja yang diserap. Keempat, menambah pemasukan kas negara. Kelima, meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara asal dan negara asing. Manfaat impor dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduknya akan barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri di negaranya. Kedua, menambah pemasukan atau pendapatan negara. Ketiga, dapat memenuhi kebutuhan bahan industri yang tidak tersedia di negaranya. Keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui proses ahli teknologi dari tenaga ahli yang didatangkan dari negara maju. Di sini apa saja barang ekspor buatan Indonesia, yaitu hasil industri. Di Indonesia terdapat berbagai jenis industri antara lain sebagai berikut. Semen yang diproduksi antara lain di Padang, Cirebon, Gresik, Tonasa, dan Kupang. Tekstil diproduksi antara lain di Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, dan lainnya. Kain batik diproduksi antara lain di Surakarta, Pekalongan. Kayu lapis diproduksi antara lain di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Besi baja antara lain diproduksi di Cirebon dan Banten. Kalau hasil pertanian terdiri dari hasil pertanian perkebunan, peternakan, perikanan. Komoditas ekspor daging hasil pertanian antara lain kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, beras. Komoditas ekspor dari hasil perkebunan antara lain kelapa sawit, kopra, karet, kopi, dan lain sebagainya. Komoditas ekspor dan hasil kehutanan antara lain kayu, potongan rotan, dan damal. Komoditas ekspor dari hasil peternakan antara lain berupa daging kaleng. Komoditas ekspor dari hasil perikanan antara lain udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Oke, ini sambungannya tadi. Kalau dari hasil pertambangan yang terdiri dari atas migas, non migas. Komoditas ekspor adalah minyak bumi, gas alam,
Minyak bumi yang diekspor berupa minyak mentah. Indonesia termasuk salah satu penghasil minyak bumi yang cukup besar di Indonesia. Itu masuk salah satu anggota OPEC, yaitu Organisasi Pengekspor Minyak Bumi. Sedangkan komoditas ekspor non-migas antara lain batu bara, logam, emas, perak, aluminium, besi, timah, dan nikel. Komoditas ekspor harus dijual dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi, misalnya kayu harus sudah berupa barang mebel, bukan berupa kayu gelondongan. Kekuatan halus sudah dia menjadi alat rumah tangga atau hiasan rumah. Lalu barang impor dari barang impor Indonesia yaitu adalah barang konsumsi seperti barang daging, susu, dan buah-buahan. Kalau bahan bakunya seperti kimia sebagai bahan industri, suku cadang, dan lain sebagainya. Kalau bahan industri itu bahan modal yang diimpor dari luar, terdiri dari mesin, pembangkit tenaga listrik, alat komunikasi, peralatan listrik, dan pengangkutan dan mesin industri. Nah, sekian dulu tutorial materi kali ini. Kalau ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Di sini saya mengutip materinya dari IPS Terpadu untuk sekolah dasar kelas 6 dari tim Bina Karya. Masih dulu kurikulumnya menggunakan KTSP tahun 2006. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Kalau ada saran dan kritik silahkan disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.